Halo rekan-rekan sekalian, selamat jumpa di channel YouTube kami P3RSI, Persatuan Perhimpunan Penghuni Seluruh Indonesia, atau biasa kita sebut P3RSI. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai protokoler kesehatan di apartemen. Bagaimana sih penerapannya? Nah, kita ketahui bahwa pandemi berlangsung pada awal 2020. Nah, hingga Agustus ini sudah lebih dari 18 juta jiwa terjangkit di seluruh dunia. Nah, cepatnya daya jangkit ini tentunya hal yang bisa kita lakukan saat ini hanya jaga jarak, physical distancing, dan menggunakan masker. Dan kita ketahui bahwa vaksinnya telah dilakukan pengujian. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir dengan cepat. Lalu bagaimana ya? Bagaimana protokoler kesehatan sebetulnya di lingkungan apartemen? Seperti kita ketahui, karena itulah bincang-bincang kali ini Persi kita mengangkat tema bagaimana penerapan protokoler kesehatan di apartemen. Nah, pada kesempatan ini telah hadir Pak Kris Diarto Adi Pranoto. Nah, biasa saya kurangin ini, tapi biasa saya panggil Mas Bro aja, karena beliau ini udah lama saya kenal dan cukup akrab. Nah, Pak Kris ini adalah Direktur Operasional Inner City Management. Nah, Pak Kris ini udah lama lah berkecimpung di dunia property management. Oke, Pak Kris, selamat pagi Pak Kris. Sehat Pak Kris? Sehat, selamat pagi. Ya, tetap Pak. Sehat ya. Tetap sehat Pak, apalagi di masa sekarang kita memang harus jaga kesehatan. Nah, ini Pak, kita kan pemirsa ini ingin tahu nih, terutama kalangan yang tinggal di apartemen dan stakeholder, rumah susun lah, yang kita katakan itu. Nah, sekarang ini kan sebelum itu kita bincang-bincang lebih jauh, mungkin Pak Kris bisa menjelaskan apa itu Inner City Management dan apa saja sih jasa yang ditawarkan gitu Pak? Oke, nah tapi sebelumnya ini ya, siap. Ini kita bicara tentang COVID, iya. Terus nanti akan ngomong protokoler, tapi kok pertanyaannya, ini kok nggak pakai masker gitu kita berdua. Nah, jadi nanti apa di bawahnya ada tulisan ini nanti, ada tulisan bahwa ini direkam sebelum terjadinya COVID, enggak kan ya? Iya. Ini sudah setelah kita COVID, sedang Pak. COVID. Iya. Ini udah jaga jarak, Pak. Kita sudah jaga jarak, karena penerapannya ini kita sedang rekaman ya, jadinya ya sebaiknya supaya jelas kita buka masker kita. Tapi nanti kalau kembali ke pekerjaan normal kita ikutin protokol sudah lagi. Pasti Pak. Ya, oke. Saya perkenalkan bahwa ICM atau Inner City Management, Inner City Management ini adalah konsultan property management. Jadi kami ini konsultan pengelolaan properti, baik itu landed house atau perumahan rumah tapak atau high rise building atau rumah tinggal yang apartemen, gitu ya. Jadi kami itu mengelola unit-unit apartemen dan rumah tapak. Nah, apa sih tugasnya konsultan itu? Ya tentunya konsultan ini kalau di apartemen bekerja samanya dengan stakeholder di situ, yaitu dengan Persatuan Perhimpunan atau PPRS kita kenalnya, kemudian ada dengan tenan-tenan di situ, dan kalau di landed house tentunya ini bisa berupa kerjasama dengan estate management biasanya, kita berupa estate management. Nah, selanjutnya kami itu membuat SOP, gitu. Membuat SOP, struktur organisasi, dan menjalankan pengelolaan propertinya itu sendiri, day by day. Tentunya dengan koordinasi tadi dengan selaku stakeholdernya, dalam hal ini owner, yaitu PPRS, dan dengan warga. Kalau kita tahu kan bahwa di apartemen itu kan ada PPRS, ada badan pengelola, ada penghuni. Nah ini ICM ini masuk di mana gitu Pak? Ya. Jadi badan pengelola itu di apartemen kan wajib ada begitu ya. Iya. Nah, sesuai undang-undang ya Pak? Sesuai undang-undang, betul. Ini untuk apa sih? Nah, maksudnya mengatur kehidupan di apartemen itu agar tenan-tenan itu merasa nyaman dan aman.
Iya, betul. Nah, tentunya badan pengelola ini ada yang katakanlah nih sebagai eksekutifnya begitu ya. Iya. Nah, ada yang menetapkan kebijaksanaannya, yang merupakan perwakilannya warga gitu. Semacam kalau kita di bernegara adalah MPR DPR-nya lah begitu ya. Nah, itu adalah PPRS begitu. Oh iya iya. Nah, eksekutifnya badan pengelola. Eksekutif badan pengelola gitu. Iya, nah, gitu ya. Baru nanti konsultan properti itu karena PPRS bisa jadi tidak punya keahlian di bidang pengelolaan, betul. Nah, sehingga membutuhkan peran konsultan. Nah, gitu. ICM-nya itu. ICM di situ. Di situ ya. Oke gitu. Pak. Nah, sekarang kalau kita lihat Pak, dibanding rumah tapak ini kan kehidupan di apartemen itu cukup padat Pak. Kita ketahuin bahwa dia kan satu building gitu ya Pak ya. Nah, terus dengan masa pandemi COVID ini gimana Pak? Bapak melihatnya Pak? Memang harus tentunya pola-pola kehidupan yang lama itu tidak bisa lagi kita ini Pak. Harus karena pemerintah juga itu ada new normal katanya Pak. Nah, itu ada yang berubah nggak Pak? Ya. Sebelum dan semasa COVID ini Pak? Ya, kalau kita bicara tinggal di apartemen atau di ini ya di gedung begitu, ekstrimnya kita bicara apartemen yang middle low lah kata gitu, kelas Rusunami misalkan. Itu kan tanpa ada pandemi aja kayaknya sudah apa ya, sudah padat ya. Lo lagi gitu kan. Nah ini ditambah pandemi, dengan pandemi ini kan masa waktu kita mengalami PSBB, betul, atau pembatasan sosial skala besar gitu ya. Itu kan kita nggak boleh kemana-mana, atau kalau istilahnya kalau kita lihat di berita-berita itu di lockdown begitu, sehingga memang anjuran ataupun perintah pada saat itu tinggal di rumah. Nah, dalam kalau penghuni apartemen ya tinggal di unitnya masing-masing, sehingga okupansi kita itu langsung naik itu. Langsung naik ya Pak ya. Nah, kami kan melihat itu dari data aja. Kami biasanya Sabtu Minggu baru ramai Pak, karena orang-orang ini. Biasanya ini setiap hari. Nah, biasanya Bro Erlan kalau ke apartemen tuh susahnya kalau Sabtu Minggu cari parkir susah gitu. Nah, sekarang itu enggak. Hari-hari juga susah. Susah ya. Gitu. Karena bahkan mungkin kalau ngamatin, loh ini mobilnya nggak pindah-pindah gitu. Karena maknya nggak keluar-keluar gitu kan. Ya, itu contohnya. Dan kalau kami melihatnya lebih detail lagi, kelihatan, oh listriknya naik. Sebulan biasanya misalnya satu gedung bayar 1M, ini jadi 1,3, 1,5 begitu. Nah, kemudian dari airnya juga pemakaiannya meningkat. Nah, itu kan menunjukkan kalau memang yang intinya makin itu padat ya Pak ya, makin padat. Makin mereka lebih banyak di apartemen berdiam diri. Nah, tentunya ICM ini kan untuk mengantisipasi itu ini harus ketat juga. Apa langkah-langkah Pak atau kebijakan yang diambil ICM untuk mendukung new normal dan penyebaran, menghambat penyebaran virus ini? Nah, virus ini awalnya itu kan dideklar di Indonesia atau di Jakarta ini di awal Maret ya. Awal Maret Pak. Yang di Depok ya Pak ya? Ya, sekaligus nih saya mau flashback sedikit. Sebenarnya kami itu di Februari akhir baru merayakan ulang tahun ke-14 nih. Jadi ICM ini bener yang Bapak bilang tadi, kalau kok Bapak ya, Mas Bro ya kita ya. Iya, Mas Bro. Mas Bro. Ya, itu sudah cukup lama berkecimpung di konsultan properti ini. Nah, kami itu baru selesai ulang tahun, kemudian ada COVID ini, dan kami langsung gerak cepat. Gitu. Berarti kadonya ini ya, COVID ini ya? Ini kado susulan. Gitu, kejutan di apa kalau istilah saya senangnya balapan nih, jadi tikungan terakhirnya tuh menentukan masih itu ya. Betul. Itu. Nah, ini kami langsung gerak cepat. Gerak cepatnya adalah koordinasi dengan dinas terkait. Ini ini Februari, berarti kan belum ada nih Pak. Oh, sebelum rame di Indonesia ya? Sebelum rame. Masih di luar negeri? Masih di luar negeri itu kami sudah susun. ICM udah antisipasi itu? Sudah antisipasi. Apa aja Pak langkah-langkah? Kami bikin tim kecil, yang saya sendiri sebagai ketuanya, kemudian kami susun itu. Apa udah kepikiran Pak di Indonesia udah kayak begini nantinya sampai gerak cepat gitu? Gini ya, kalau di konsultan properti itu kan
kita perlunya adalah satu konsisten kan. Artinya kita harus punya aturan yang dari awal itu sudah benar, artinya benar untuk keseluruhan. Kemudian konsisten dan gerak cepat gitu. Nah, ini kita itu merespon terhadap di luar gitu, bahwa ini cepat sekali. Februari dan reaksinya waktu itu di Wuhan kan langsung lockdown begitu kan, tutup total, dan dunia internasional sudah mulai ramai menyatakan kalau ini harus tutup gitu. Dan kita sudah mulai juga menutup penerbangan dari China pada saat itu, sehingga kita melihat ini nggak lama lagi akan masuk gitu. Sehingga kita buat skala prioritas waktu itu, kita buat kita sekarang dalam kondisi siaga berapa, kita tentukan. Ini adalah siaga 4. Kenapa? Siaga 4 kita masih bukan siaga 4 lah, waspada lah gitu ya, waspada. Sampai detail gitu, Pak. Ya, kita buat waspada itu adalah ini sudah ada potensi ancaman di luar sana. Yang ini di masa sekarang tuh nggak mungkin bisa ditutup begitu saja. Nanti kalau setelah waspada apa? Siaga 3. Siaga 3 apa? Siaga 3 itu virusnya sudah masuk Indonesia. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Itu pada Februari ya Pak ya, udah dibahas Februari gitu ya? Betul. Mungkin pemerintah Pak Jokowi juga belum kepikiran kali Pak ya? Ya, saya bukan pemerintah ya, jadi tapi mestinya di timnya sudah ada lah ya, yang ini mengantisipasi. Karena kan waktu itu juga saya lihat di Kementerian Kesehatan sudah mulai aware juga gitu. Sama, kami juga tahap waspada itu masih dalam tahapan aware. Terus langkah-langkah Pak, langkah-langkah cepat itu kita coba aja? Explore bahwa apa sih COVID ini. Nah, sekarang kita bisa sebutnya COVID. Waktu itu kan masih nyebutnya corona, ada yang coronavirus COVID 2019 begitu kan. Coronavirus 2019. Jadi masih istilahnya masih macam-macam. Dan acuannya kemana itu juga belum clear gitu ya. Nah, apalagi kita tahu zaman kayak begini. Info-info nggak bener itu gampang beredar gitu, hoax itu gampang gitu ya, banyak, dan orang rasanya kok lebih percaya itu, sayangnya begitu. Jadi kita coba cari literatur yang bener nih, bener yang dibilang Bro tadi bahwa di pemerintah itu aware-nya belum sampai katakanlah seperti yang sekarang sudah ada websitenya untuk COVID-19. Masing-masing provinsi juga sudah punya begitu. Mungkin itu karena ada istilah Bro, Belanda masih jauh kali Bro, jadi nggak perlu. Tenang. Iya, kalau tapi ini Belanda masih jauh. Ternyata Belandanya cepet banget masuknya. Tenang, kita sudah pengalaman waktu H5N1, orang kita sehat-sehat, wilayah geografis kita karena mataharinya banyak, virus nggak kesini. Nah, kembali lagi Bro, langkah-langkah yang diambil itu apa aja? Ada kan kalau nggak salah koordinasi dengan dinas kesehatan ya waktu itu ya? Ya, jadi kita tetapkan tadi sampai siaga 3. Kemudian siaga 2 itu sudah masuk provinsi. Betul. Siaga 1 itu sudah masuk dalam area site. Nah, artinya sudah di kelurahan atau kecamatan begitu. Nah, itu ada masing-masing gimana yang harus dilakukan. Nah, di tahap awal explore itu tadi, cari informasi yang benar seperti apa, koordinasi dengan dinas terkait. Nah, dalam hal ini kami langsung audiensi, itu dilakukan di awal Maret. Di awal Maret dengan Dinas Kesehatan DKI. Gitu. Jadi kamu langsung ke Dinas Kesehatan DKI, diterima langsung di Dinas Kesehatan, kemudian... Itu mau ngapain di DKI itu? Nah, kita menanyakan bahwa ini sudah ada belum SOP-nya atau nanti protapnya kalau ini masuk di DKI bagaimana? Kata orang DKI, saya aja belum kepikiran katanya gitu. Adalah. Ada, ya? Sudah siap. Kan tadi saya bilang, menterinya saja sudah siap. Sudah siap ya. Sudah. Jadi ya memang sudah dalam tatanan panduannya sudah ada. Nah, tetapi kalau lembaga-lembaganya saat itu belum ada, kayak Satgas COVID gitu belum ada gitu. Ya, hanya kami sudah kami ini dari Dinas Kesehatan itu kontak personnya adalah atau hotline kontaknya untuk Jakarta Timur siapa, Jakarta Barat siapa, Jakarta Pusat, Utara, Selatan sudah ada. Jadi tindak lanjutnya setelah pertemuan di Dinkes DKI itu kita langsung maraton ke
masing-masing wilayah, begitu, dinas wilayah gitu ya. Gitu. Dan sama kita ya. Dinas wilayah mana aja Pak selain DKI? Dinas wilayah dalam DKI ya artinya. Dalam DKI. Kita ke Jakarta Barat, ke utara, sama selatan. Karena mayoritas ICM di situ ya. Iya, selatan, gitu. Utara, barat ya. Ya, sama pusat, sama pusat. Seperti itu. Setelah kita koordinasi kembali dengan dinas di wilayah, tindak lanjutnya adalah sosialisasi. Waktu itu kan memang dari dinas sosialisasi bahwa COVID ini penyakitnya apa sih, gejalanya apa, cara menghindarinya bagaimana, begitu. Waktu itu kan masih sebatas coba didata kalau ada orang yang pulang dari luar negeri. Ada gejala. Luar negeri pun itu daerah merah. Betul. Kan nggak semua luar negeri yang dicurigain jadi kan Pak. Pada masa itu belum ada tuh dinas kesehatan ngomong ini harus semuanya pakai masker, enggak gitu. Tapi masih lebih ke tindakan pencegahan yang dari luar itu karena belum masuk pada saat itu. Itulah tahap-tahap awal. Oh gitu ya. Terus kalau nggak salah, terus bagaimana Pak penerapannya saat ini? Kan ada kalau nggak salah buat SOP ya Pak ya, mana itu protokolernya apa semua. Nah itu apa aja Pak dalam SOP itu yang terpenting diterapkan itu protokolernya Pak? Pada saat itu kami sudah menyusun untuk di site itu harus melakukan apa. Dan kembali karena itu sifatnya pada saat itu persiapan dengan pemahaman dari informasi yang minim pada saat itu, ada juga 1-2 poin yang kami miss gitu. Contohnya nih, waktu itu kami sempat buat itu nanti kalau kondisi siaga 1 itu kita harus punya ruang isolasi sendiri. Lebay amat ya Pak ya. Saat itu saya nggak berpikiran lebay, nggak berpikiran lebay. Itu adalah kalau saat sekarang mungkin maksudnya udah ketahuan ini wabah ini parah banget Pak. Tapi zaman itu kan orang Belandanya masih jauh. Atau mungkin juga pada saat itu berpikirannya nggak mungkin kejadian gitu. Nggak mungkin masuk sampai ke site gitu ya maksudnya. Tapi kan kenyataannya di sekitar kita gitu sedang ada gitu. Nah itu contoh. Dan tapi kembali kita kan harus adaptif dan respon cepat nih terhadap perkembangan. Begitu perkembangannya beritanya bahwa ruang isolasi itu persyaratannya ketat, bahkan rumah sakit aja nggak bisa semuanya begitu kan memenuhi syarat tersebut, dan pemerintah menyediakan, ya sudah kita satu masalah terselesaikan kan. Oke, ini kita coret dari SOP kita. Berarti gitu. Koordinasi aja yang paling penting ini dalam hal ini ya, kalau penanganan itu ya. Iya, termasuk juga informasi di awal hanya pengecekan tadi yang dari luar negeri, kemudian yang punya simptom flu segala macam, tetapi belakangan kan di awal-awal itu ada info dari WHO sendiri bahwa ini bukan airborne, jadi tidak perlu khawatir. Awalnya. Nah, tapi belakangan infonya sudah diralat bahwa itu airborne, sehingga masker wajib gitu kan. Pada saat itu kita nggak mewajibkan masker, walaupun tidak diwajibkan, kenyataannya masker susah ya pada saat itu. Awalnya kan masker untuk orang yang sakit aja. Kalau yang sehat nggak usah katanya, ngabis-ngabisin membuat masker mahal katanya. Iya, tapi justru pada saat itu anjurannya begitu, maskernya jadi langka dan harganya mahal kan. Iya, permintaan naik, hukum ekonomi lah Pak. Ya di situ kami ada pengalaman unik. Disitulah perlunya persiapan dari awal. Betul. Jadi kalau orang tadi Bro bilang maskernya mahal, kami nggak pernah tuh merasakan harga mahal tuh. Gitu. Kenapa nggak mahal? Maksudnya gimana Bro? Nggak mahal. Kita udah siapin SOP bahwa ini harus siap-siap apa aja. Site harus punya masker. Beli masker, mumpung stoknya masih banyak. Siapin desinfektan. Buat apa? Nanti semprot-semprot. Awal itu ya? Sudah. Gitu. Dan kita juga itu tadi kan berprasangkanya sampai siaga 1. Kita juga berprasangkanya bahwa ini bisa jadi makin memburuk nih. Pada saat kita pesan masker, kemudian beli
termometer gun Iya, itu, iya. sama disinfektan. Kita langsung kerjasama dengan vendornya Iya. dan kita ikat gitu loh, bahwa oke ini corporate deal. Harga ya? Karena Iya. site ICM kan sangat banyak ini. Sekarang berapa? Di Jakarta ini total kami itu mengelola ada 41 site. 41 site ya, 41 Pak, site. Kebanyakan hunian apartemen ya, Pak, ya? Apartemen. Kalau Iya. bicara unitnya lebih Iya. 120.000 unit apartemen yang kami kelola. Jumlahnya banyak juga. Jadi kan kalau deal saya mau beli masker begitu atau beli Iya. disinfektan kan pasti nggak mungkin saya beli cuma 10 kan, bro. Betul, Pak. Iya. Gitu. Betul, Bro. Kalau perlu satu pasar itu saya Iya. deal sama kepala pasarnya gitu. Unitnya aja berapa ya sama? Nah, begitu. Unitnya berapa tadi, Pak? 120.000 lebih. 100? 120.000 unit. Iya. Gitu. Kalau dikali 2 aja penghuninya gitu kan, Iya. banyak juga ya tadi. Ya mungkin kalau wah kok bombastis ya. Betul. Nah, ya saya kan tahu nih, bro kan suka main ke ini ya, ke Kalibata lah gitu. Iya, lah iya, ya. iya. Nah. Tapi nggak ngapa-ngapain lah, bro. Oh gitu? Iya, Kalibata cuma ngecek. Tapi kok datangnya lihat malam aja. terus ya? Nggak malam ya ke depan tuh ya beli duren itu ya. Terus yang apa untuk teknis?